banget deh. Iya, ih. Ih, pada kandang sapi deh. Oh iya. Lah, itu gedung apa ya? Kok sepi banget sih? Iya, kayak nggak ada penghuninya deh. Penasaran gak sih apa isinya? Iya, penasaran. Kita lihat yuk. Ayo, siapa tahu ada orang di dalam. Bentar, aku mau denger. Aku kesana dulu ya. Suara apaan nih? Suara apaan ya? Apa nih? Kok nggak kelihatan sih? Hei, siapa kamu? Lagi ngapa kamu? Saya kira nggak ada orang, Pak. Oh, ya. Ini namanya kandang klosos. Ya, di sini kan panas nih. Ya, kita ngobrol-ngobrol dulu di tempat yang dingin. Gitu. Dah, sini. Ya. Ini Pak, kita penasaran. Kok gedung ini kok sepi gitu? Terus kita lihat. Kira-kira isinya apa sih, Pak? Ini namanya kandang close house untuk ayam broiler, ayam pedaging. Ya, kandang close house itu namanya juga close house, artinya kandang tertutup. Ya, tertutup. Memang kalau dilihat dari luar itu terkesan sepi, terkesan serem gitu ya, tertutup semua. Tapi di dalamnya ini ada ayam broiler. Ya, Ada ratusan ya, Pak? Ribuan. Oh, ribuan. Ada ribuan di sini. Ini kebetulan cuma skala kecil, skala lab hanya sekitar 2.600 ekor. Itu di sini. Ya, jadi ini menggambarkan bahwa namanya peternakan itu tidak selalu kotor di kandang yang berbau nih. Bau kotoran apa bau apa? Bau nggak? Enggak sih, Pak. Iya, enggak sih, Pak. Nggak bau ya. Nah, ini menandakan bahwa peternakan semakin ke sini adalah dibuat peternakan yang semodern mungkin, senyaman mungkin supaya menarik terhadap anak-anak milenial untuk beternak gitu. Kira-kira ini keunggulannya apa sih, Pak? Kalau kandangnya ditutup kayak gini? Ya, klosos itu adalah mengkondisikan ternak yang ada di dalamnya itu senyaman mungkin sehingga tidak terpengaruh oleh udara luar. Jadi apapun kondisi suhunya maupun kelembabannya maupun tekanan anginnya itu diatur sedemikian rupa sehingga kalau nggak ditutup nanti kan berpengaruh udara luar. Nah, kalau ini tertutup ya di samping lebih steril juga nanti pengaturan suhunya itu gampang gitu karena tidak terpengaruh udara luar itu. Ya satu, yang kedua apa? Dengan ditutup kayak gini otomatis karena ayam ini kan sensitif. Jadi kalau sering melihat lalu lalang orang, suara yang mengagetkan juga ayam ini akan kaget, stres dan nanti pertumbuhannya tidak sesuai yang kita harapkan. Saya penasaran, Pak, sama perkembangbiakan di dalamnya kayak gimana sih? Oke, iya, bagus sekali pertanyaannya. Bahwa ini untuk ayam yang dipelihara di close house dengan ayam broiler itu pertumbuhannya sangat cepat. Karena pada umur 32 hari atau 35 kisaran itu berat ayam rata-rata 2,1 kilogram. Gitu. Ya. Nah itulah maka keunggulan-keunggulan dari close house ini dan ini lagi dikembangkan di seluruh Indonesia supaya lebih menarik dan ayamnya lebih steril, produktivitasnya juga lebih optimal dibanding dengan yang open house. Dan ini mohon maaf ya, ini hanya saya yang kebetulan yang ini hanya satu lantai ya, tapi yang di lain tempat itu ada yang 2 dan 3 lantai. Bisa disusun begitu. Ya. Itu seperti itu. Kira-kira kita boleh melihat suasana di dalam nggak, Pak? Gimana? Oh boleh ya, hanya begini deh, karena ayam ini sensitif sekali terhadap penyakit ya sehingga adik pun mungkin bisa masuk tidak bisa langsung kontak dengan ayamnya sehingga nanti bisa ngintip aja di kaca ya itu akan bisa melihat kondisi ayam secara keseluruhan. Kalau yang masuk karyawan itu langsung dia namanya dipping ya ada pencelupan
penyerupan sepatu supaya nanti dia steril. Nah, ya ada juga nanti yang disemprot langsung dia. Kita mau disanitasi ya, disemprot supaya nanti masuk kita sudah steril. Takut mencemari, kan bisa juga ada dari mana, ya kan? Nanti bawa penyakit kita kan nggak ngelihat kan? Tahu tuh habis itu, padahal ada yang nggak bawa, tahu tuh, oh ini habis si kesini kok terus ayam saya udah sakit lah, gitu. Menghindari hal yang kayak gitu. Gitu. Berarti benar-benar dijaga banget ya Pak ya? Oh betul, ya ini buah ayam ini ya keunggulannya apa? Dia pertumbuhannya cukup pesat, tapi ya kelemahannya itu dia tidak tahan dengan penyakit, sensitif sekali dengan penyakit. Sangat sensitif. Iya. Kalau mau tahu secara teknis perkembangan ayam di dalam itu gimana Pak? Namun kalau secara teknis nanti di dalam ada Pak Yusuf ya, beliau bisa menjelaskan secara rinci tentang bagaimana pengoperasiannya, bagaimana pemberian pakannya, bagaimana cara mengatur suhunya, nanti akan dijelaskan secara rinci oleh Pak Yusuf. Oke, kalau gitu mari kita masuk. Lihat-lihat. Mari. Ini Pak, tadi kan kita di depan sudah dijelaskan oleh Pak Naryo tentang budidaya ayam kosos ini. Nah, kita di sini mau tanya nih Pak soal teknis pembudidayaan ayam kosos ini seperti apa sih Pak? Mulai dari pemberian pakan, minumnya, itu seperti apa? Untuk budidaya ayam broiler secara kandang close, untuk pemberian air minum kita menggunakan tempat minum otomatis, dan untuk pemberian pakan menggunakan tempat pakan otomatis juga. Mungkin untuk sirkulasi udara menggunakan inlet dan blower, atau kipas digunakan untuk menyedot bau atau udara yang ada di dalam kandang. Ini untuk pemberian air minum. Nanti ini masuk ke dalam, dan terus untuk di sini filter untuk menyaring kotoran. Itu kira-kira bunyi terus kenapa ya Pak? Nah, ini bunyi-bunyi karena di dalam airnya diminum sama ayam. Oh, jadi habis otomatis langsung keisi. Otomatis langsung keisi. Itu pompa air namanya. Kalau tombol yang itu buat apa Pak? Banyak banget tombolnya Pak. Tombol yang ini bukan. Banyak juga ya. Tombol ini untuk pengaturan sirkulasi udara kipas, biasa dibilang blower. Ini ada tombol-tombolnya. Kipas 1, kipas 2, kipas 3, sama kipas 4 untuk kenyamanan ayam. Ini tombol untuk pengaturan pakan. Yang pakan otomatis tombolnya di sini. Ini untuk auger. Auger yang di dalam ada 3. Ada auger 1, auger 2, dan 3. Kalau ini diputar, yang di dalam bisa nyala. Ini masih dalam skala manual, otomatis ada sensornya sendiri. Untuk auger itu sendiri, tempat pakan otomatis, biasa dalam dunia peternakan. Kalau tempat pakan otomatisnya bunyi, untuk pakan jalan atau tidaknya. Ini suhu yang ada di dalam kandang. Ini namanya temprom. Untuk pengaturan suhunya, suhu di dalam tombol-tombol ini untuk kipas yang diinginkan. Itu suhu normalnya berapa ya Pak? Suhu di dalam kandang 33,2. Berarti suhu yang ada di dalam kandang terlalu panas. Kamu tahu nggak? Tahu apaan tuh?
Ternyata, dalam kurun waktu 30 sampai 35 hari itu, ayam broiler sudah siap untuk dipanen dengan bobot kisaran 1,5 sampai 2 kg per ekor ayam. Wah, cepet banget ya masa panen ayam broilernya. Oh ya jelas, karena pembudidayaan ayam ini sangat modern dan terjaga kualitasnya. Oh, keren banget ya. Yang nantinya akan didistribusikan ke pabrik pengolahan ayam dan pasar swalayan.